Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Abdullah Hamidi. NPM saya 2019 1041515288. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Pengaruh COVID-19 terhadap finansial masyarakat. Latar belakang. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru, pneumonia. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome atau kalau disingkat SARS, dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome atau kalau disingkat MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Tingkat kematian akibat virus corona atau COVID-19. Virus corona yang menyebabkan COVID-19 bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 5 Oktober 2020 adalah 303.498 orang, dengan jumlah kematian 11.151 orang. Tingkat kematian case fatality rate akibat COVID-19 adalah sekitar 3,7%. Jika dilihat dari persentase angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka kelompok usia di atas 60 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 58,7% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 41,3% sisanya adalah perempuan. Gejala virus corona atau COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, batuk kering, dan sesak nafas. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR. Untuk menemukan tempat melakukan rapid test atau PCR di sekitaran rumah Anda. Kasus positif corona di Indonesia mencapai 8.607 kasus. Kasus COVID-19 menyebar di 34 provinsi dengan kasus terbanyak di DKI Jakarta. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret lalu. Saat itu Presiden Joko Widodo mengumumkan ada 2 orang Indonesia positif terjangkit virus corona, yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Kasus pertama
tersebut diduga berawal dari pertemuan perempuan 31 tahun itu dengan WN Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia. Pertemuan terjadi di sebuah klub dansa di Jakarta pada 14 Februari. Mitos Indonesia kebal corona pun patah. Saat itu setidaknya sudah ada 50 negara yang sudah mengkonfirmasi memiliki kasus COVID-19. Cina sendiri melaporkan ke WHO mengenai adanya beberapa kasus pneumonia aneh di Wuhan pada Desember 2019. Namun, kasus tersebut diduga bukan kasus pertama. Tim pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia atau FKM UI menilai memprediksi virus corona telah masuk ke Indonesia sejak Minggu ke-3 Januari 2020. Pernyataan FKM UI didasarkan pada laporan kasus orang dalam pemantauan atau ODP dan pasien dalam pengawasan atau PDP di salah satu daerah sejak Minggu ke-3 Januari 2020. Laporan ODP ini dinilai sebagai bukti telah terjadi penularan corona secara lokal. Ini adalah virus pertama yang sampai menyebar ke seluruh penjuru dunia dan menyebabkan banyak permasalahan, salah satunya finansial masyarakat. Virus ini menyebar dengan sangat serta gejala yang dirasakan umumnya adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Gejala yang dirasakan biasanya ringan dan mulai secara bertahap. Pemerintah mengatakan gejala COVID-19 ini dinyatakan positif setelah 14 hari. Dengan munculnya COVID-19, pemerintah Indonesia mulai menegaskan bahwa masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah upaya untuk menghindari meningkatnya penyebaran COVID-19. Cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan social distancing dan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Untuk saat ini, masyarakat Indonesia sudah mulai mengikuti dan mematuhi perintah yang diberikan pemerintah meskipun masih banyak orang-orang yang belum bisa mematuhinya. Akan tetapi, dari kebijakan tersebut dan akibat dari pandemi virus ini muncul permasalahan yang dirasakan dari berbagai kalangan, baik kalangan atas, menengah, dan bawah. Namun, tentu saja kalangan bawah merasakan dampak yang begitu besar. Pasalnya, mereka menjadi kesulitan dalam mencari nafkah dan kesulitan untuk mendapatkan alat pencegahan COVID-19 seperti hand sanitizer dan masker sehingga mereka mudah terkena virus, sehingga menyebabkan kematian. Pemerintah pun berupaya semaksimal mungkin agar bisa menangani pasien-pasien COVID-19 dengan baik dan juga memberikan alat pencegahan kepada kalangan bawah. Selain itu, kondisi saat ini di mana Indonesia sebagai negara yang seharusnya sedang dalam kondisi membangun sebuah kekuatan ekonomi yang sangat besar harus mengalami keterlambatan ekonomi akibat dari wabah virus ini, di mana kondisi saat ini membuat perekonomian negara menjadi terganggu. Selain itu, adanya program PSBB serta program physical distancing di berbagai daerah sebagai langkah negara dalam mencegah penularan virus tersebut ternyata memiliki dampak yang buruk dalam segi pertumbuhan ekonomi, di mana kondisi saat ini secara tidak langsung membuat ekspor dan impor produk menjadi terganggu, serta berkurangnya atau melambatnya laju investasi. Hal ini terjadi akibat dari sulitnya masuk investasi dari luar akibat pengaruh wabah virus ini. Selain itu, banyaknya tenaga kerja produktif yang harus mengalami putus hubungan kerja. Akibat dari kondisi saat ini, yang membuat berbagai bidang khususnya industri mengalami penurunan penjualan dan permintaan pasar seperti industri tekstil dan industri garment. Dalam basis pembuatan pakaian secara massal, banyaknya yang mengalami pemutusan hubungan kerja ini membuat tingginya jumlah angka pengangguran. Hal inilah yang menjadi ancaman bagi ekonomi di negara Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi
yang telah mengalami pelambatan ditambah kurangnya laju investasi serta banyaknya pengangguran dan penuhnya kebutuhan medis dalam rangka mengatasi permasalahan virus corona membuat sebuah masalah baru di negeri ini. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyakit menular yang ada di dunia. Yang kedua, awal mula virus COVID-19 masuk ke Indonesia. Yang ketiga, bagaimana upaya pemerintah dalam menangani krisis ekonomi pada saat pandemi COVID-19. Adapun rumusan masalahnya, berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu 1. Adakah pengaruh antara COVID-19 terhadap hubungan masyarakat? Yang kedua, apa saja dampak dari wabah virus COVID-19 ini? Tujuan penelitian. Yang pertama adalah mengetahui hubungan antara wabah virus COVID-19 dengan finansial masyarakat. Yang kedua, mengetahui apa saja dampak dari wabah virus COVID-19 ini. Manfaat penelitian. Yang pertama, ada manfaat akademis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk mengembalikan kondisi ekonomi masyarakat. Yang kedua, ada manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi masyarakat tentang pengaruh virus COVID-19 terhadap finansial. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernafasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau kalau disingkat menjadi SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau kalau disingkat menjadi SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003. Hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS 99,6% lebih tinggi dibanding COVID-19, kurang dari 5%. Nah, walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS, COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS. Gejala umum berupa demam sampai 380 Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah merawat atau kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Kerangka pemikiran. Fenomena perbedaan kecepatan pertumbuhan ekonomi antar wilayah merupakan fenomena alami di negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu keniscayaan perlu diperbaiki agar tidak berlangsung terus-menerus. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah ketersediaan sumber daya alam, jumlah tenaga kerja, kondisi daerah, serta kebijakan yang berlaku. Ekonomi yang tumbuh pesat dapat diukur dari kecepatan pertumbuhan pendapatan. Tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan hidup, membuka lapangan kerja baru, serta meratakan distribusi pendapatan. Suatu daerah dapat mengalami pertumbuhan ekonomi apabila mendapatkan permintaan barang atau jasa dari daerah lainnya. Apabila permintaan barang dan jasa tinggi, semakin besar pula pertumbuhan ekonominya. Untuk mengetahui pertumbuhan daerah,
digunakan teori pertumbuhan berbasis ekspor. Teori tersebut membedakan kegiatan ekonomi dalam sektor basis dan sektor non-basis. Hipotesis. Hipotesis pada penelitian kuantitatif adalah hipotesis statistik. Pengujiannya dilakukan dengan statistik, diterima atau ditolak, tergantung dari hasil perhitungan statistik, tidak dapat berubah setelah ditetapkan awal. Didasarkan atas teori yang kuat, hipotesa dibagi menjadi dua, yaitu hipotesa alternatif HA dengan hipotesis nihil HO. Adapun hipotesa penelitian ini yaitu hipotesis komparasi merupakan suatu pengujian dengan cara membandingkan atau dugaan ada tidaknya perbedaan yang signifikan terhadap nilai dua kelompok atau lebih. Jadi, pada hipotesis komparasi hanya sekedar membedakan dan tidak sama sekali memperhatikan hubungan antar variabel. Bila HA dalam pengujian diterima, maka nilai perbandingan dua sampel atau lebih dapat digeneralisasikan untuk seluruh populasi di mana sampel diambil dengan taraf kesalahan tertentu. HO tidak berpengaruh terhadap pengaruh COVID-19 terhadap finansial masyarakat, lalu HA-nya berpengaruh terhadap pengaruh COVID-19 terhadap finansial masyarakat. Metode penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kausal komparatif, yaitu ialah metode yang bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat, tetapi tidak dengan eksperimen, melainkan dilakukan dengan pengamatan pada data dari faktor yang diduga menjadi penyebab sebagai pembanding. Karena pada penelitian ini penulis ingin mengetahui kemungkinan sebab akibat dari wabah COVID-19 terhadap finansial masyarakat. Operasional variabel. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah berapa orang yang finansialnya terganggu akibat pandemi COVID-19 ini. Apa yang dilakukan masyarakat agar menstabilkan kondisi keuangan mereka. Masker yang sudah digunakan ke tempat sampah, dan menyemprot cairan disinfektan ke tubuh. Yang kedua ada variabel terikat. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah wabah virus COVID-19. Sumber data dan cara penentuannya. Sumber data. Menurut Sugiono, pengertian sumber data adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu satu, data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung secara empirik kepada pelaku langsung atau yang terlibat langsung dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau hasil penelitian dari pihak lain. Sumber data yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah sumber data primer. Data primernya yaitu data yang diperoleh dari kuesioner kepada responden. Populasi dan teknik sampling. Populasi. Menurut Sugiono, definisi populasi adalah sebagai berikut. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang finansialnya terganggu akibat virus COVID-19 ini yang terdaftar dalam di tahun 2020 yaitu sejumlah 60 orang. Bisa kita lihat, ini adalah tabel kuesioner yang menunjukkan berapa banyaknya perempuan dan laki-laki. Bisa kita lihat di sini perempuan sebanyak 25 orang dan laki-laki sebanyak 35 orang. Jika kita total hasilnya akan 60 orang. Teknik sampling. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling. Kriteria inklusi dan eksklusi dari penelitian ini adalah satu, kriteria kasus A, inklusi.
Satu, terkena dampak COVID-19 yang tercatat dalam catatan kasus COVID-19. Yang kedua, subjek berusia kurang dari 17 tahun saat dilakukan penelitian. Yang ketiga, bertempat tinggal di wilayah Jakarta. Yang keempat, subjek setuju untuk mengikuti penelitian. B. Eksklusi. 1. Pindah tempat saat dilakukan penelitian. Yang kedua, subjek menolak berpartisipasi dalam penelitian. Yang kedua, ada kriteria kontrol. Yang 1A, inklusi. 1. Masyarakat yang tercatat mengalami penurunan dalam hal keuangan. Yang kedua, bertempat tinggal di wilayah Jakarta. B. Eksklusi. Subjek tidak bersedia untuk mengikuti penelitian. Selanjutnya bisa kita lihat di sini ada karakteristik responden dan ini tabelnya yang menunjukkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, seberapa banyaknya. Karakteristik responden. Berdasarkan pada tabel di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa responden dalam penelitian lebih dominan laki-laki sebanyak 35 orang atau sebanyak 58,3%. Dibandingkan perempuan sebanyak 25 orang atau sebanyak 41,7%. Data ini menunjukkan bahwa responden penelitian lebih dominan laki-laki. Hasil uji validitas X. Bisa kita lihat di sini ada hasil dari uji validitas X. Uji validitas ini diolah menggunakan SPSS versi 25. Uji validasi digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu pertanyaan kuesioner. Kuesioner dianggap valid apabila pernyataan tersebut dapat diungkapkan sesuatu yang diukur dari kuesioner. Suatu kuesioner dianggap valid jika skor total pada tingkat signifikansi 5% dan jumlah sampel 60 orang. Untuk pengujiannya, maka peneliti membandingkan percent correlation setiap butir soal dengan tabel R. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka item pernyataan tersebut dinyatakan valid di mana R tabel sebesar 0,254. Selanjutnya ada hasil uji validitas Y, dan ini tabelnya. Hasil uji validitas sebagaimana pada tabel-tabel di atas menunjukkan bahwa semuanya menghasilkan nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Pada nilai signifikansi 5%, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semua item dalam kuesioner penelitian ini valid. Selanjutnya ada hasil uji reliabilitas pada variabel X. Dan ini hasil uji reliabilitas pada variabel X. Hasil uji reliabilitas diperoleh nilai koefisien reliabilitas kuesioner X sebesar 0,273 dan Y 0,524. Berdasarkan nilai koefisien tersebut dapat disimpulkan bahwa semua kuesioner dalam penelitian ini reliable atau konsisten. Selanjutnya ada hasil uji hipotesis. Dalam pengujian ini dilakukan dapat dilihat apakah ada hubungan yang signifikan antara variabel bebas X dengan variabel terikat Y. Maka nanti akan dilakukan uji statistik menggunakan uji T dan uji F. Pengelolaan data akan dibantu menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 25 supaya didapatkan hasil data yang lebih akurat. Dan ini selanjutnya ada hasil uji T. Dasar pengambilan keputusan jika signifikan lebih kurang 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh. Dan di sini bisa kita lihat, di sini ada tabelnya. Ini ketika sudah menggunakan aplikasi SPSS akan begini keluarnya hasilnya. Berikut penjelasannya. Berdasarkan hasil uji
T yang menggunakan software program SPSS versi 25 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000, maka dari itu lebih kecil dari 0,05, atau dapat dilihat dari nilai T hitung sebesar 4.887 dan T tabel dari 60 yaitu 1,671. Maka hasilnya T hitung lebih besar dari T tabel, dan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara pengaruh COVID-19 terhadap finansial masyarakat atau HA diterima sedangkan HO ditolak. Berikut ini adalah hasil uji F. Dasar hasil pengambilan keputusan. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh. Berdasarkan hasil tabel uji F yang menggunakan software program SPSS versi 25, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000, maka dari itu lebih kecil dari 0,05, atau dapat dilihat dari nilai F hitung sebesar 23.884 dan F tabel dari 60 bahwa F tabel dari 60 yaitu 4,00. Maka hasilnya F hitung lebih besar dari F tabel, dan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara pengaruh COVID-19 terhadap finansial masyarakat atau HA diterima sedangkan HO ditolak. Pembahasan. Pada penelitian ini yang berjudul pengaruh COVID-19 terhadap finansial masyarakat merupakan apa benar adanya pengaruh pandemi COVID-19 ini terhadap finansial masyarakat. Hadirnya virus COVID-19 ini mulai membuat resah masyarakat dan berdampak sekali pada ekonomi masyarakat. Selain itu, banyak para pekerja yang di-PHK karena pandemi ini. Kita pun jadi tidak bisa sebebas dulu lagi. Bila dahulu kita ingin rekreasi dengan keluarga, berkumpul dengan teman, masih bebas. Sekarang, semua aktivitas kita terganggu karena adanya ketentuan lockdown di semua daerah di Jakarta. Banyak usaha masyarakatnya harus tutup dan banyak perusahaan yang terpaksa harus tutup karena pandemi ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini laki-laki sebanyak 35 orang atau sebesar 58,3% dibandingkan perempuan sebanyak 25 orang atau sebesar 41,7%. Data ini menunjukkan bahwa responden penelitian lebih dominan laki-laki. Berdasarkan karakteristik, peneliti dapat menyimpulkan bahwa responden dalam penelitian lebih sesuai dengan sampel yang diinginkan, yaitu menggunakan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan jenis simple random sampling. Simple random sampling ini dipilih secara acak. Semua unsur atau elemen populasi mempunyai kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel. Menurut Sugiono, teknik simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu. Dalam penelitian ini, sampel yang akan diambil adalah masyarakat di sekitaran Jakarta dan Bekasi, yaitu sebanyak 60 orang. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode acak sederhana. Berdasarkan penilaian peneliti menggunakan skala Likert. Skala Likert menurut Sugiono adalah sebagai berikut. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Untuk setiap pilihan jawaban diberi skor, maka responden harus menggambarkan mendukung pernyataan untuk digunakan jawaban yang dipilih. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian, indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak ukur menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Hal ini didukung dengan hasil variabel COVID-19 yang mempunyai nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 3.205 lebih besar dari 1.671 dan nilai signifikansi 0,000.
yang mana lebih kecil dari nilai signifikan 0,05. Berdasarkan nilai kriteria, H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, virus COVID-19 berpengaruh secara parsial dan signifikansi terhadap finansial masyarakat. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh COVID-19 terhadap finansial masyarakat, dapat disimpulkan bahwa virus COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap finansial masyarakat. Tidak hanya itu, para pekerja pun ikut terkena imbasnya. Usaha-usaha masyarakat banyak tutup, perusahaan terpaksa ditutup. Semua ini karena virus COVID-19 yang tak kunjung hilang. Sampai sekarang, jika begini terus-menerus, ekonomi masyarakat Indonesia akan terus mengalami penurunan. Masyarakat juga menjadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan di masa pandemik sekarang ini. Dan banyak masyarakat yang harus banting setir untuk menyambung hidupnya. Saran, berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mencoba memberikan saran yaitu pemerintah harus memberikan bantuan kepada masyarakat yang ekonominya menurun akibat virus ini, serta memberikan bantuan dana untuk masyarakat supaya bisa menyambung hidup. Untuk masyarakat patuhi dan syarat untuk masyarakat yaitu patuhi prokes yang sudah pemerintah berikan supaya tidak ada lagi yang tertular dan juga menekan angka kematian disebabkan oleh virus ini. Kurangi dulu kumpul-kumpul dengan orang lain di luar supaya tidak ada klaster baru. Perbanyaklah kegiatan di rumah seperti olahraga, membersihkan rumah, menyiram seluruh area rumah dengan disinfektan. Dan jangan lupa untuk cuci tangan sehabis dari luar. Oke, segitu aja dari saya untuk penjelasan tentang proposal saya ini. Kurang lebih yang mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya juga di sini masih belajar, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.